Assalamualaikum viewers. Kali ini kita akan berbincang dan mewawancari tokoh kita, Bapak Reformasi, Bapak Profesor Amin Rais di kediamannya di Gandaria. Sehubungan untuk generasi penerus bangsa khususnya, di mana kita akan coba menggali tentang ada buku beliau tentang Selamatkan Indonesia. Insya Allah mungkin relevan pada saat ini yang menjadi pegangan kita untuk memajukan bangsa ini ke depan. Jadi Pak Amin, Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami baca tentang buku Selamatkan Indonesia ini Pak Amin, tentang di situ ada koperasi mafia koperasi. Ya. Nah, kira-kira pada keadaan sekarang ini apakah melebihi, artinya selain ekonomi corporation juga kekuasaan corporation yang sangat menggurita, sehingga kita tahu beberapa pejabat-pejabat aparat juga dibawa kooptasi mereka. Mungkin bagaimana pendapat Pak Amin? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai. Ini kebetulan sekali diangkat kasus buku saya sudah 15 tahun yang lalu ya, mengenai masalah-masalah besar yang kita hadapi, yang sesungguhnya secara tidak sengaja itu agak mirip dengan paradoks Indonesia Pak Prabowo ya. Di buku itu saya mengingatkan bahwa Indonesia ini telah menjadi alat dari kekuatan ekonomi global, karena Indonesia ini tidak punya kekuatan untuk memukul balik cengkeraman global corporation ya. Jadi kita hidup di alam korporatokrasi, di mana korporasi besar seperti ExxonMobil, seperti Freeport-McMoRan, British Shell dan lain-lain, ada berpuluh-puluh korporasi global itu. Hakikatnya mereka itu mendikte arah perkembangan, direction ya, tujuan kemana bangsa-bangsa ini harus menuju ya. Tetapi korporatokrasi ini intinya adalah mengawetkan kapitalisme internasional, lantas juga mengawetkan penindasan eksploitasi ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sehingga diperlukan sebuah kesadaran yang mendalam bahwa bangsa Indonesia ini tidak boleh bertukuk lutut di depan kekuatan korporatokrasi itu. Nah, ada enam elemen korporatokrasi. Yang pertama, korporasi itu sendiri ya, seperti tadi Freeport-McMoRan, ExxonMobil, kemudian juga Freeport dan lain-lain. Korporasi ini itu ibaratnya VOC zaman dulu ya. Tidak mungkin dia bisa menggenggam kekuatan global kalau tidak berjalin, berkelindahan, kerjasama dengan 5 elemen yang lain. Yang kedua ini adalah bank-bank besar ya. Jadi Bank Dunia, IMF dan semua bank-bank besar yang bercokol di New York, di Tokyo, di Eropa dan lain-lain, itu sesungguhnya menjadi fasilitator ya, menjadi backup dari keinginan korporasi ini ya. Korporasi itu ya, itu 24 hours around the clock, 24 jam sehari semalam, itu berarti tentang profit ya. Sehingga dikenal sebagai the pathology of profit ya. Jadi kegilaan, sakit jiwa, pokoknya profit ya. Bahwa itu kemudian menghancurkan sumber daya alam yang lain, menghancurkan ekologi, membabat segala macam hutan dan lain-lain, itu perkara nomor 3, nomor 4 ya. Nah, kemudian korporasi ditambah bank-bank internasional itu belum bisa jalan kalau belum ada backup politik, yaitu White House
Capitol Hill ya. Jadi diputus seperti apapun, Presiden Amerika boleh berganti dari Bush ke Clinton, dari Clinton ke Obama dan lain-lain ya. Tapi tetap saja apa yang menghuni itu apa kulit hitam, kulit putih, laki perempuan sama saja ya. White House ya itu adalah bagian kekuatan dari korporatokrasi itu untuk menjamin pelestarian eksploitasi yang kuat terhadap lingkungan. Nah kemudian masih kurang mas, diperlukan juga militer Pentagon ya, di departemen atau Department of Defense ya. Kemudian juga Pentagon itu sebenarnya mewujudkan sebuah kekuatan luar biasa. Jadi kalau dorongan-dorongan politik, diplomasi, gebrakan-gebrakan politik tidak bisa cool, kemudian datanglah kekuatan militer ya. Sebagaimana Irak dijajah oleh Amerika. Mengapa? Karena Irak itu bukan kebun tebu atau kebun gandum atau kebun bawang ya, tapi karena di dalam perut Irak itu adalah sumber mineral dan juga sumber daya alam ya, artinya oil dan lain-lain itu ya yang luar biasa ya. Sehingga mengapa Kissinger mengatakan kalau Irak itu cuma kebun tebu atau kebun teh, mengapa yang kita jajah, apa yang kita kuasai. Nah kemudian ada lagi faktor kelima yaitu mass media ya. Jadi CNN, NBC, ABC News itu semua terkoordinasi untuk membentuk publik opini dunia bahwa yang benar itu kapitalisme, yang benar pasar bebas ya, market ekonomi ya, kemudian yang benar adalah yang dilakukan oleh Amerika sekarang ini ya. Nah kemudian tambah satu lagi yaitu kaum intelektual bayaran ya. Jadi di Harvard, di Chicago, di Princeton, di MIT dan lain-lain, di pusat-pusat excellence namanya Center for Excellence itu ya, itu sesungguhnya muncul teoritisi ekonom-ekonom yang membenar-benarkan kapitalisme dan menghantam sosialisme, menghantam ekonomi kerakyatan dan lain-lain gitu. Dan itulah sekarang kita alami ya. Nah jadi Pak SBY tidak begitu berhasil, diganti Pak Jokowi ini ya, itu makin gawat lagi ya. Sekarang kita bukan lagi dijajah Barat, tapi malah lebih dekat lagi negara direk bangun ya, dijajah oleh Beijing lah ya. Ya ekonominya, ya sesungguhnya segala macam, ya, intelijensinya dan kemudian berbagai macam pembangunan itu semuanya atas arahan dari Xi Jinping ya, Beijing. Ya. Di sini cuma manggut-manggut saja gitu. Nah karena itu ini sesuatu yang luar biasa beratnya. Makanya Pak Prabowo kadang-kadang sampai menggebrak meja sampai luar biasa. Karena Prabowo ini di dalam diri Prabowo itu saya kira ada darah Soekarno yang mengalir ya, ada darah Hatta yang mengalir, darah Bung Tomo gitu ya. Jadi ini kombinasi luar biasa ya. Dia kalau marah seperti Bung Tomo atau Bung Karno. Dia kalau pemahaman ekonomi dia paham sekali mas ya. Jadi paradoks Indonesia itu menunjukkan betapa pemahaman Prabowo terhadap ekonomi global dan ekonomi regional, ekonomi nasional sangat paham. Gitu. Jadi nampak ketika Dewan juga seperti Profesor dengan anak SD itu, ya. Maaf ini, itu kesan saya. Nah jadi sekarang tinggal terpulang kepada bangsa ini. Ya. Kemudian yang penting menurut saya adalah pertama-tama kita benahi itu adalah rekonstruksi moral. Ya. Kita jangan saya punya juga mental dan moral. Ya. Selama ini kita mental kacung, mental Buddha, Inlander gitu. Lihat orang Barat rambut pirang sama kulit putih, wah sudah hebat. Padahal saya di Amerika 7 tahun, orang Barat pokok juga banyak sekali. Di mana-mana banyak yang pokoknya. Kemudian ya kita melihat wah kalau bangsa kulit kuning itu lebih unggul, siapa bilang ya. Nah jadi ini yang perlu memang bagaimana kita merawat kembali rasa percaya diri bangsa yang besar ini ya, bahwa kita berdaulat, kita merdeka, kita bangsa pejuang, kita juga bangsa yang berani bertarung di
kancah global itu ya, dan itu yang sesungguhnya akan dibangun oleh Mas Prabowo ya. Insya Allah ya. Jadi, Oke. Jadi ini terkait dengan pernyataan Pak Amin Rais mengenai people's power. Jadi orang-orang kadang-kadang mengasal-artikan apa sih yang dimaksud people's power oleh Pak Amin gitu, seperti itu. Kemudian bagaimana apa yang detailnya yang dimaksud Pak Amin untuk people's power ini, Amin? Jadi people power itu sangat syah di dalam paradigma demokrasi ya. Jadi intinya kalau lembaga formal negara itu sudah disfungsional, tinggal formalitas, tidak bisa berkutik karena tekanan-tekanan ekonomi terutama ya, maka tentu di demokrasi, dalam demokrasi itu yang namanya people itu segalanya ya. Jadi istilah yang sudah kelihatan pasti itu, pemerintah yang betul itu adalah government of the people, by the people, for the people ya. Dari, oleh, untuk rakyat ya. Kalau ada pemerintah dari rakyat tapi untuk konglomerat, untuk asing dan asing, ini sudah menyalahi kodrat demokrasi ya. Nah, people power itu luar biasa manfaatnya ya. Marcos nggak tumbang kalau nggak ada people power ya. Kemudian Syahiran nggak tumbang kalau ada people power. Husni Mubarak nggak tumbang. Ya. Juga di sini maaf ini Pak Harto juga tumbang karena people power. Ya. People power itu keunggulannya tidak ada bloodshed, tidak ada blood drop, nggak ada tetesan darah apalagi sampai bergelinang tidak ada. Ya. Jadi kekuatan rakyat yang mencuatkan pendapatnya, enough is enough ya. Jadi dengan people power itu kita menyaksikan ya, tadinya sentralisasi kekuasaan jadi desentralisasi ya. Tadinya difungsi ABRI bercokol di DPR tingkat 2, tingkat 1 nasional ya, sudah dikembalikan ke yang benar. Kemudian ya berbagai macam kebebasan pers dan lain-lain ya. Jadi sesungguhnya people power itu syah sekali, tetapi saya lebih sempit lagi ya. Ini negeri ini sesungguhnya sudah hampir terbentuk jadi ya. Tapi yang namanya pemilu, pilpres dan pileg ini yang bisa merusak seluruh konstruksi demokrasi yang kita bangun ini kalau sampai curang ya, sampai dari hari pertama dimaksudkan untuk curang memenangkan petahana ya. Itu sudah terasa Mas ya. Jadi bagaimana sekian juta elektronik kartu elektrik KTP itu ya berjajaran di berbagai kota ya, dibuang di sawah, di semak-semak, di tong sampah. Ini kan ugal-ugalan ya. Nah, kemudian tadinya 31 juta DPT yang tidak benar, kemudian di case sudah habis ya. Dan sekarang ini kita sudah mencium bau itu ya. Ada sekitar 17 sekian juta invalid data ya, yang teman-teman yang ahli IT itu, ini adalah sesuatu yang ada di di lingkaran lahirnya sama ya, lingkaran yang terpencil itu ya. Jadi kemudian itu katanya para ahli itu bisa diotak-atik untuk memenangkan petahana ya. Ya saya bukan ahlinya, tapi saya memahami sekali gitu bahwa kecurangan itu memang sudah terlihat sekarang ini ya. Nah, kemarin kebetulan kita melihat di Selangor bagaimana ya, belum apa-apa sudah ada orang-orang perempuan laki-laki mencoblosi 01 sama caleg-caleg itu yang ditentukan ya. Jumlahnya puluhan ribu ya. Padahal ada sekitar 2 juta kalau tidak salah belum di Malaysia. Jadi ini memang maaf ugal-ugalan ini ya. Sehingga saya kasih ultimatum ya, KPU, Pak Jokowi, kalau sampai Anda mendiamkan kecurangan dan nanti kita ya, kalaunya besar, kalau kita punya bukti ada kecurangan yang sistematik, terukur dan masif, kita ngapain ke KPK? Kita turun ke jalan raya ya. Batalkan hasil pemilu, kalau perlu diulangi ya.
Kalau perlu ya rakyat nanti udahlah ya, tapi tetap damai ya. Jadi andai kata pemilu yang curang itu sampai diulangi pun masih ada waktu 6 bulan setelah tanggal sampai nanti. Jadi masalah waktu ya. Jadi buat saya Pak Amin ongkosnya mahal. Untuk demokrasi yang benar ongkosnya memang mahal ya. Jadi daripada kemudian terjadi kekonyolan luar biasa, kebodohan, kejahilan, kepokokan dari bangsa ini ya, sudah jelas sekali terang benderang illegitimate ya, tidak ada legitimasi tapi dibenarkan, nanti hasilnya luar biasa. Presiden yang keluar dari pemilu yang tidak legitimate itu juga presiden juga tidak legitimasi, pemerintahnya nggak ada legitimasi, rakyat pasti akan nggak pernah tenang ya. Nah jadi maksud saya ini sesungguhnya hipotetis ya, hypothetical prediction ya. Jadi kalau memang nanti sudah dibenahi DPT, kemudian kita nggak punya bukti untuk mengatakan bahwa pemilu curang, ya sebenarnya yang menang kita terima. Yang menangnya enak, yang kalah juga ikhlas karena memang tidak curang. Jadi as simple as that. Ya, jadi sederhana sekali ya. Bukan wah Amin Rais haus darah siapa bilang. Ya. Saya ini insya Allah artinya sebagai orang Islam, orang mukmin yang juga insya Allah saya sudah menjelajahi dunia ini, Amerika, Eropa, Timur Tengah. Gitu. Saya tiap hari baca Quran, ya. Setiap hari saya juga masih buka Google. Saya langganan New York Times, langganan Washington Post lewat Google itu ya. Saya melihat ini bahaya sekarang ini ya. Sehingga saya mengatakan it's not or never ya, ini bukan kelebihan ya. Kalau sampai Pak Jokowi menang lagi saya nggak tahu ya, apa yang terjadi ya. Karena buat saya ini ya memang ini representasi dari tadi itu sebuah kekuatan yang dicekam korporatokrasi yang sendiko dawuh ya, yang menghambat kepada kepentingan Beijing terus terang ya, dan Beijing itu. Nah, terakhir saya sampaikan begini, ini bayangkan Pak Jokowi itu S1 kehutanan ya. Tiba-tiba ketika kampanye Pilpres dia jadi ahli kelautan, ahli maritim. Bicara kita jangan menghubungi laut adalah masa depan kita. Saya akan buat tol laut. Nah, kemudian dia kepleset, akan kita kawinkan dengan tol lautnya Cina. Nah, Cina ini memang punya ambisi luar biasa untuk menggagahi ekonomi dunia lewat modal yang besar dan lewat pembangunan infrastruktur darat maupun laut ya. Yang darat namanya One Belt ya. Yang laut itu One Road, jadi OBOR One Belt One Road. One Belt ini adalah infrastruktur yang bergerak dari Beijing, Xi'an, 14 provinsi Cina, kemudian terus ya, Uzbekistan, Kazakhstan, terus sampai ke Turki dan Rotterdam. Nah, infrastruktur yang hebatan ini melewati beberapa puluh negara, yang dilewati itu kelihatannya kan ditolong ya. Tapi infrastruktur yang dibangun itu modal Cina. Kalau nggak bisa, diambil alih ekonominya. Nah, yang One Silk Road ini ya, itu adalah jalan laut sutra ya. Jadi Beijing, kemudian laut Cina Timur, Cina Selatan, Selat Malaka, ya, kemudian juga Selat Sunda, Samudra India, kemudian negara-negara Afrika itu dari bandar terus sampai Laut Merah, sampai ke Turki, kemudian ke Rotterdam. Jadi tembok di sana. Ya. Nah, saya mengatakan bagaimana mungkin tol lautnya Jokowi, ya, negara yang sedang kembang-kembis sekarang ini dikawinkan sama tol lautnya Cina yang begitu dikdaya. Itu sama saja menyuruh kawin Siti Nurbaya dengan siapa itu? Datuk Maringgi, ya. Sampai dieksploitasi, dihina, diludahi, diperkosa, ya, oleh si Maringgi yang kuat ini, ya.
Nah, jadi istilah tol laut kita digabungkan dengan tol laut Cina itu kata-kata yang sebenarnya tidak masuk akal. Udahlah itu sudah berlalu ya. Setelah tinggal berapa hari kita mau pilpres itu gigantic skill ya. Itu di reklamasi Teluk Jakarta, di Meikarta ya, kemudian di kereta api cepat Jakarta Bandung, dan seluruh infrastruktur sudah dibangun ya. Semua orang mengatakan bahwa biaya infrastruktur kita itu jalan-jalan layang itu ya, itu termahal di alam semesta ya. Karena 1 kilometer itu 500 miliar ya. Sehingga 1 sentimeter persegi itu kalau nggak 80.000 rupiah ya. Jadi pasir, semen, kerakas sedikit 80.000. Iya, masuk akal ya. Jadi nanti Mas Prabowo ya, kalau insya Allah menang, memang tanpa rasa dendam, tanpa rasa apa-apa, memang menyuruh KPK yang perlu ditembak dan dibongkar itu yang gede-gede dulu, yang puluhan triliun ya. OTT terus jalan ya, tuh nakut-nakuti di tingkat kabupaten kota terus jalan, tapi jangan sampai yang gede ini itu dilupakan. Sekarang kan dilupakan ya. Kata Nabi, kalau hukum memilih penegakan berdasarkan kekuatan atau kekayaan, ya fantadil sah, tunggulah kehancuran ya. Nah, apalagi saya senang ini Mas Mas siapa mantan KPK Bambang Wijoyanto ya. Bambang Wijoyanto ini saya kira pendapatnya betul, saya dukung ya. Jadi kalau ada lembaga resmi yang melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi penegakan keadilan, ya KPK itu ya, bukan yang lain Mas ya. Saya juga nulis dalam salah yang kecil itu revolusi moral ya, saya katakan KPK itu lembaga yang paling potensial, paling depan lakukan obstruction of justice ya. Dan itu KPK gak usah dibubarkan, tapi diganti orang-orangnya, diganti permainan. Cukup sebenarnya ya. Ada yang jadi kita untuk generasi muda tentu semangat, basically ya semangat dan punya prinsip. Nanti insya Allah kalau presiden baru kita akan kembali menata infrastruktur, ekonomi dan kembali lagi ke undang-undang pasal 33 ya Pak Amin ya. Nah, ada Pak Deus. Mas Abi ada cukup. Ya, saya kira itu dulu ya. Oke ya Pak. Oke. 4 hari lagi ya. 4 hari lagi. Oke.